Jalan-jalan naik ATV seru juga loh Besti. Mayan buat menghibur hati yang sedang stres, gundah gulana atau harap-harap cemas nunggu THR yang belum cair-cair juga. Canda THR ya. Oh ya, Besti tahu nggak sih, merilis emosi-emosi negatif yang bikin kita stres dan mengakibatkan terganggunya mental ternyata sangat dianjurkan dalam Islam loh. Bahkan berabad-abad yang lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW telah mengajarkan sebaik doa indah untuk kita yang perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah sering baca doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri. Jadi kita berlindung ya kepada Allah ya, dari sedih, dari pengecut, dari rasa malas, dari rasa takut. Ya, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap stres ya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan yang tadi ya, stres tadi ya, itu harus segera dibuang dengan cara kita mulai itu dengan berdoa. Besti, namanya hidup ya, masalah datang silih berganti. Nah, masalah yang ditumpuk-tumpuk tanpa solusi bisa jadi penyakit loh, baik penyakit mental maupun fisik. Kita tahu beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan berita seorang ibu yang terkenal soleha dan baik hati mencoba membunuh darah dagingnya sendiri. Duh, sedih banget ya mendengar berita seperti ini. Sepertinya korban mengalami masalah pelik dan tidak ada support system yang membantu mengatasi permasalahan hidupnya. Semoga kedepannya nggak ada lagi ya sob kasus-kasus begini. Nah, belajar dari kasus di atas, kita harus bisa mengolah stres dengan benar. Stres sendiri merupakan respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, baik dalam bentuk respon fisik, mental, atau emosional. Reaksi ini dikenal dengan istilah fight or flight yang menyebabkan denyut jantung meningkat, pernafasan lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah naik. Makanya, orang yang sering mengalami stres rentan mengalami hipertensi. Alhamdulillah, Al-Quran dan hadis adalah sebaik-baiknya panduan solusi dari segala bentuk masalah. Disitulah Al-Quran memberikan pedoman kepada kita semua, dan tentunya Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita. Apakah Nabi pernah stres? Pernah. Stres, tapi dalam hal ini bukan stres yang sifatnya kayak kita ya. Mungkin ada orang yang stres kehilangan mobil, stres kehilangan motor, atau stres katakanlah misalkan bermasalah di keluarga yang sifatnya duniawi lah. Itu Nabi tidak seperti itu. Maka dalam Islam atau mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang pola penanganan atau manajemen stres tersebut. Ya, pola yang terbaik adalah pola dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu paling topnya itu. Besti, melalui Al-Quran Allah telah mengingatkan hambanya untuk tetap sabar dan kuat dalam menghadapi setiap kesulitan. Melalui Al-Quran pula, Allah menjanjikan bahwa sesungguhnya di balik setiap masalah dan kesulitan akan selalu ada kemudahan. Hal ini tertuang dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran itu sebenarnya penghibur ya, atau mungkin ya menghibur diri kita dengan berbagai macam ayat yang ada di dalamnya, atau dengan berbagai macam nada yang ada pada Al-Quran. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin sholat juga salah satu caranya ya, yang berkaitan dengan cara memanage stres pada seorang yang muslim ya tentunya dalam hal ini. Atau mungkin juga salah satu manajemen stres itu dengan cara berpuasa ya. Puasa itu memberikan ketenangan bagi orang yang berpuasa, karena dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak melihat sesuatu yang nggak penting, bahkan yang berdosa atau mungkin dilarang Allah kan yang nggak lihat. Itu salah satu cara manajemen stres. Jadi syariat itu sebenarnya adalah dalam rangka menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga iman seseorang. Itu yang paling puncak. Lantas, apa pengaruh stres pada kesehatan tubuh? Pertama, stres akan berpengaruh pada sistem syaraf pusat dan endokrin. Sistem saraf pusat paling bertanggung jawab dalam respon stres, mulai dari pertama kali stres muncul sampai hilang. Sistem saraf pusat memberikan perintah dari hipotalamus ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Ketika itu dilepaskan, organ hati menghasilkan lebih banyak gula dalam darah atau glukosa untuk memberikan energi pada tubuh. Gak heran kan kalau orang stres gula darahnya pasti meningkat.
Pelepasan hormon adrenalin dan kortisol juga menyebabkan detak jantung meningkat, pernafasan lebih cepat, dan pelebaran pembuluh darah di lengan dan kaki. Selain membuat jantung berdetak lebih cepat, stres jangka panjang dapat membuat pembuluh darah yang menuju ke otot besar dan jantung melebar. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Alhasil, stres jangka panjang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Saat stres, nafas juga jadi lebih cepat karena paru-paru harus mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Bagi pengidap asma dan emfisema, kondisi ini bisa menyebabkan masalah yang lebih serius. Dilihat dari sisi pencernaan, stres bisa membuat seseorang mengalami heartburn, refleks asam, mual, muntah, dan sakit perut. Stres juga berpengaruh pada pergerakan makanan dalam usus sehingga meningkatkan resiko diare dan sembelit. Makanya Besti, stres boleh asal tetap diolah dengan baik. Lantas bagaimana cara mengolah stres yang benar? Besti, Islam juga mengenal istilah rihlah yang bisa jadi alternatif pilihan hindarkan diri dari stres berlebih. Pada masanya dulu, rihlah merujuk pada petualangan atau perjalanan panjang hingga ke negeri orang dengan tujuan mencari dan mengumpulkan hadis serta ilmu agama. Rihlah juga bisa diartikan sebagai kegiatan melancong atau pergi liburan. Ambil cuti dan pergi berlibur biasanya jadi jalan pintas untuk menjaga rutinitas dan hindarkan diri dari rasa stres maupun cemas. Cuman liburan pun dalam Islam itu harus mematuhi syariat ya, atau mungkin hal-hal yang tentunya tidak diperbolehkan ya. Dalam hal ini itu tidak dibenarkan ya untuk berlibur di sana. Contoh mungkin kita mau ke pantai nih misalkan ya, di pantai tersebut ternyata banyak misalkan pemandangan yang dilarang katakanlah yang dilihat oleh seseorang, meskipun di situ katakanlah menyenangkan hati bagi seseorang ingin menghilangkan stresnya, mungkin bahasa keren sekarang tuh healing gitu ya, seperti itu. Maka itu tidak dibenarkan ya. Daripada menimbulkan dosa, mendingan cari bentuk hiburan lain yang memang bisa menghilangkan perasaan jenuh atau stres tadi. Islam juga mengajarkan loh cara meredakan stres lewat asupan makanan sehat yang halal dan thayyib serta sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang disebutkan Rasulullah, salah satu yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah salah satu jenis tepung talbinah atau mungkin tepung gandum utuh ya, mungkin bahasa kita itu, yang dalam sebuah hadis sahih Nabi menyebutkan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan dan memberikan kebahagiaan. Itu salah satu hadisnya. Jadi memang di samping ya tadi ada coklat ya, atau dark coklat atau coklat hitam yang memang secara saintifik sudah diteliti tentang itu, maka sebenarnya banyak makanan-makanan lain. Salah satu contohnya lah makanan-makanan yang mengandung tinggi kalsium, kalium. Jadi makanan-makanan yang sifatnya mengandung mineral-mineral alkali tinggi biasanya memberikan efek mood yang lebih baik ke tubuh seseorang. Besti tahu dong dengan coklat? Coklat adalah makanan sejuta umat. Dari anak-anak sampai orang dewasa, semua gemar menyantap coklat. Sayangnya, walaupun dark coklat itu baik khasiatnya, nggak semua olahan turunannya menyehatkan loh. Bahan campuran seperti pemanis buatan seringkali merusak nutrisi dan kandungan baik di dalam lezatnya coklat. Padahal, walaupun pahit, konsumsi coklat hitam khususnya sangat baik untuk relaksasi. Untuk mengurangi kadar stres, asupan gizi alami dari sayur dan buah-buahan yang berwarna-warni ternyata juga mampu loh memberikan efek bahagia pada mood seseorang. Bikin senang gitu deh, Besti. Oh ya, tertawa juga jadi salah satu cara paling mudah dan alami untuk melepas stres. Tertawa dapat menurunkan hormon penyebab stres serta memicu tubuh melepaskan hormon endorfin yang bikin hati bahagia. Tapi bukan berarti tertawa bisa seenaknya aja. Selain batasan norma, ternyata dalam sudut pandang kesehatan, tertawa yang berlebihan juga bisa berbahaya loh. Saya pernah waktu saya belajar dulu, guru saya tuh menceritakan tentang ada orang yang ketika dia senang mendapat sesuatu, kemudian dia meresponnya dengan sangat bahagia dan akhirnya orang itu mati mendadak. Ya, seperti itu. Maka dalam Islam kendalikannya, kita tidak boleh, bahkan Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak, nggak pernah disebutkan. Kalaupun Nabi tertawa ya tersenyum, ya tidak berlebihan, apalagi sampai cekakak cekikik dan mengeluarkan suara-suara yang sangat tinggi ketika tertawa. Itu tidak diajarkan dalam agama kita yang mulia, insya Allah.
Masya Allah, betapa mulianya Islam sebagai agama yang sempurna. Mulai sekarang, jangan lagi memendam stres terlalu lama ya, Besti. Jangan pula mengekspresikan segala bentuk kebahagiaan secara berlebihan. Ingat, semua ada porsinya. Sesuatu yang berlebihan sangat tidak dianjurkan.